Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Bentrok antar massa pendukung paslon di Puncak Jaya, Papua. Puluhan rumah dibakar. Sejumlah orang terluka akibat terkena panah. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, diwarnai dengan aksi pembakaran 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski mengkonfirmasi bentrok antar pendukung paslon pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti pemicu bentrokan di Pilkada Serentak 2024 ini. Sempat mendapat perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai aparat TNI Polri 2 jam berselang. Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Koto Dwo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan.
dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pemilih mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus. Video tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak dan diduga terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Karangasem, Bali. Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemilih merekam dirinya mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus dan mencoblos salah satu paslon yang sama. Dalam video juga terlihat pemilih membawa 5 surat suara, 1 diantaranya surat suara bupati. Terkait hal tersebut, seluruh petugas melakukan penelusuran ke lokasi yang tertera dalam video dan diduga video terjadi di TPS 005, Desa Sangkaunu, Kecamatan Sedwen, Karangasem, Bali. Di viral tersebut, kami turun ke lapangan untuk memastikan untuk kepastian viralnya di atas sudah Anton diduga ada di Kecamatan. Pihak Bawaslu Karangasem menuturkan jika terbukti, maka suara dalam 1 TPS tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam tadi hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia DNIJA menunjukkan pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan memperoleh suara terbanyak, jauh meninggalkan 3 pasangan lainnya. Pemirsa, dari total suara masuk 97%, pasangan nomor urut 4 Deddy Erwan jauh memimpin dengan 62,19%. Diikuti paslon nomor urut 3 Syahiku Ilham 18,35%. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Acep Gitaris 10,44%. Dan terakhir paslon nomor urut 2 JJ Ronald 9,02%. Sementara itu pemirsa, di Jawa Timur pertarungan 3 Serikandi versi hitung cepat dimenangkan pasangan Hovifah Indar Parawangsa Emil Dardak dengan 58,14%. Diikuti pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans 33,48% dan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim 8,38%. Hasil ini berdasarkan suara masuk 97% hingga malam tadi. Sementara di Jawa Tengah, pemirsa, dari hasil hitung cepat LSI DNIJA hingga sore kemarin, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun unggul dengan angka 58,21%. Sementara paslon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi berada di angka 41,79%. Hasil ini diambil saat suara masuk di angka 88,67%. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta rakyat tidak takut menyuarakan kebenaran pasca pencoblosan. Ya, selain itu Megawati menegaskan PDI Perjuangan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah.
kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya unggul dalam perolehan suara dari nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala pada Pilkada Sumut 2024. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Dari data lembaga survei, indikator politik per pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, paslon nomor urut 1 Bobi Surya unggul dengan perolehan suara 62,77%. Sedangkan paslon nomor urut 2 Edi Hasan memperoleh 37,23%. Adapun menurut LSI, Denny J.A., Bobi Surya meraih 63,09% suara, sedangkan Edi Hasan 36,91% suara. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Untuk memasukkan surat suara apa yang kita hasilkan, apa yang kita bisa lihat gambaran, yang hari ini bisa kita lihat gambarannya sedikit, mudah-mudahan hasil gambaran dari data ilmiah ini kita doakan mudah-mudahan data ini nanti akan menjadi, data quick count ini akan menjadi data real count yang bisa sama-sama baru kita sama-sama bisa kita bukan rayakan, tapi sama-sama nanti kita bisa lakukan pemikiran berikutnya untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu saya titip kepada seluruh tim tetap jaga semangatnya. Ini masih masa perhitungan semua, tetap kita jaga di lapangan, para saksi semua Bang Inca, Pak boleh kita jaga terus. Ini quick count, kita tetap harus menunggu real count-nya. Oleh karena itu di lapangan jangan lengah, tetap harus kita jaga, tetap harus kita kasih. Sementara itu calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi juga menanggapi hasil hitung cepat. Meski tertinggal dari Bobi Surya, pihaknya tetap optimis. Berdasarkan data hitung cepat dari Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri kalah dari paslon Cagup-Cawagup nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya. Namun data yang masuk sekitar 30%. Edi beserta tim masih optimis dapat mengejar suara. Menurutnya, rakyat akan memberikan suaranya kepada orang yang diinginkannya. Kalau yang kita lihat quick count di TV tadi adalah posisinya di 65% dan 34 atau 35 tadi ya posisinya. Nah kita cross check kemari baru 30% terdata di tempat ini. Kondisinya juga tidak jauh beda. Posisinya di 60-40, berarti tak jauh beda. Walaupun baru 30%. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian. Inilah demokrasi. Rakyat memilih suara rakyat dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang
Klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di beberapa daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, konvoi serta pesta kembang api dilakukan pendukung Munafri Aliyah. Sejumlah pendukung Munafri Aliyah berkonvoi merayakan kemenangan versi hitung cepat pemilihan Wali Kota Makassar 2024 menggunakan sepeda motor yang melewati Jalan Petarani Makassar. Dari hasil perhitungan sementara yang dirilis sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 1 Api Aliyah memperoleh suara di atas 50%. Di hadapan pendukung, Munafri berjanji akan membawa Makassar lebih berkembang. Para tim dan seluruh relawan telah berjuang bahu-membahu untuk mewujudkan satu keinginan bahwa tahun 2024 ini Makassar punya wali kota dan wakil wali kota. Di Depok, Jawa Barat, pasangan Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul sementara meraih lebih dari 53% suara. Tim pemenangan Supian Chandra yang mengusung slogan perubahan Depok Maju tersebut merayakan sekaligus mendeklarasikan kemenangan versi hitung cepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan buat saya dan Pak Chandra untuk bisa melayani warga Depok. Untuk bisa merangkul seluruh warga Depok. Untuk bisa memberikan perhatian kepada seluruh warga Depok. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang nomor urut 2 unggul telak berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada serentak 2024. Kemenangan berdasarkan hitung cepat tersebut dirayakan pendukung dan simpatisan setelah pasangan Maisal Rashid, Intan Nurul Hikmah memperoleh suara di atas 60%. Meski demikian, Maisal Rashid meminta para pendukung tetap menunggu penghitungan resmi KPU. Kita saksikan berikutnya, hitung cepat sudah kita saksikan dan sekarang sudah kita lihat secara langsung bahwa hasilnya Ibu Bapak yang lebih tahu. Hanya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, hasil dari hitung cepat ini kita semua harus menghormati, harus menghargai semua pihak. Seluruh tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang nomor urut 2 mengawal suara sekaligus mempersiapkan jika ada gugatan dari pasangan lainnya. Dari Makassar, Depok, dan Kabupaten Tangerang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memastikan pemilihan kepala daerah serentak berjalan lancar. Ya, kepastian lancarnya pilkada serentak setelah Akmal Malik bersama dengan Forkopimda Balikpapan meninjau sejumlah TPS. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bersama Forkopimda Balikpapan meninjau kegiatan pilkada pada 2 TPS khusus yang berlokasi di Rutan Kelas 2A Balikpapan Rabu siang. Akmal Malik mengatakan sebelum meninjau pencoblosan di Balikpapan, ia sudah lebih dulu berkeliling ke beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, seperti Kutim, Bontang, Kukar, dan Samarinda. Ia menambahkan pilkada di Kalimantan Timur secara keseluruhan berjalan lancar, meski sempat terkendala kurangnya formulir C6 di Bontang dan Sangatta. Akmal juga optimis tingkat partisipasi pemilu kali ini dapat mencapai target KPU sebesar 77%. Partisipasi pemilih ya kita berharaplah, yang kita nggak khawatir memang di Samarinda nih ya. Mudah-mudahan bisalah di atas 79%. Walaupun KPU mentargetkan 77%, kita berharap bisa sampai 79%. Ya. Sementara itu diketahui terdapat 2 TPS khusus di Rutan Kelas 2A Balikpapan dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 736 orang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.